Nah, Ajivas memang mengandalkan bore up-nya ya. Jadi dari yang CC 150 Ya. di Ajivas di bore up menjadi 172 cc, tapi dengan catatan low kompresi ya. Spool ya, spool perapian itu juga menggunakan rigging juga. Terus porting otomatis ya, wajib di motor 2 tak itu porting wajib ya, luar dalam ya. Lubang exhaustnya di porting, inlet kanan kiri di bagian buring. Oke, selamat datang kembali di CCTV Otomotif ya. Sudah lama kita nggak bikin video nyambing rokok apa mas. Hari ini saya ada di Wonosobo di tempatnya Mas Andre. Kalau kalian pecinta motovlog ya mungkin kenal dengan Andre Motor Rider, itu udah lama. Saya juga kenalnya udah lama, kenal di YouTube. Kalau orangnya Baru kali ini. baru ketemu ini. Mas Andre, gimana kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik-baik saja, yang penting sehat waras selamat ya. Amin. Mas Andre, namanya asli Mas Andre? Asli? Ya, itu asli. Butuh nama lengkap atau enggak? Nama lengkap, nama lengkap. Yang jelas nama lengkapnya bukan Sugeng Riyadi ya. Oh. Nama lengkap saya itu Frosly Ari Andri. Frosly Ari Andri. Ari. Apik ya. Apik. Saya kemarin tuh pas mau kesini kan pas bilang jenengan lagi ke Makassar apa ya? Jadi kepikiran tertarik pengen banyak nanya soal Vespa yang dipakai buat keliling Indonesia, itu speknya seperti apa? Itu speknya sebenarnya simple ya. Dikatakan simple juga iya, tapi dikatakan ribet juga iya. Dalam artian gini, itu kan Vespa saya itu kan garapan Mas Ajivas. Kalian pasti sudah pada tahu ya, spesialis 2 tak, apalagi spesialis Vespa Ajivas ya. Jadi spek Ajivas yang saya pakai itu bore up, jelas karena Ajivas memang mengandalkan bore up-nya ya. Jadi dari yang CC 150 di Ajivas di bore up menjadi 172 cc, tapi dengan catatan low kompresi ya. Jadi bukan buat kompetisi, beda. Kalau kompetisi itu kan high compression. Nah, sedangkan Ajivas itu atau Vespa saya itu kan diperuntukkan untuk harian kencang. Ya. Itu. Jadi overall kalau kita touring minimal bisa jabani motor modern. Intinya seperti itulah ya. Intinya buat bisa bersaing dengan motor modern. Iya, yang lebih maju sekarang walaupun itu motor-motor ya mungkin 200 cc ke atas. Ya kalau untuk adu drag mungkin kalah ya. Tapi kalau untuk touring masa mau gaspol terus kan nggak mungkin. Nah, gitu. Dan yang satu lagi itu Vespa Ajivas itu pasti sehat. Pasti sehat. Alhamdulillah selama saya pakai keliling Indonesia pakai mesin Ajivas semua, nggak pernah mengalami trouble yang berarti. Untuk estimasi pengerjaan itu sampai berapa dan apa aja yang diganti? Estimasi pengerjaan Ajivas itu cuma 1 hari, dengan catatan nggak antri. Bahkan kalau nggak antri itu paling bisa hitungan jam, 3 jam selesai. Cepet. Nah, untuk pergantian spare part itu melingkup kayak piston dari yang asli Vespa menggunakan piston ninja, terus kayak magnet dari yang asli Vespa menggunakan kamuflase rigging. Terus spool perapian itu juga menggunakan rigging juga. Terus porting otomatis ya, wajib di motor 2 tak itu porting wajib ya, luar dalam ya. Lubang exhaustnya di porting, inlet kanan kiri di bagian buring juga di porting, terus inlet di bagian crankcase juga di porting. Nah, sedangkan untuk bagian kopling Ajivas tidak mengotak-atik apapun. Kopling enggak, karena kopling Vespa itu sudah cukup mumpuni. Ya sih memang kalau mau lebih bisa pakai imporan gitu loh. Tapi kalau tipikal Ajivas itu kan dia mengandalkan barang lokal semua. Terus ada satu lagi yang perlu diganti yaitu intake manifold ya. Kalau Vespa kan karbunya kan karbu duduk tanpa membran. Nah, kalau yang saya pakai itu kan harus pakai membran, otomatis pakai manifold dan pergantian karburator Jepangan menggunakan ukuran 28. Nah, udah itu aja, simple sebenarnya. Itu buat touring aman, nggak trouble? Aman. Ada pernah mengalami 1-2 kali trouble, itu aja bukan karena kesalahan mesin tapi keteledoran saya.
Jadi waktu di Flores dulu di bagian seal krok as sebelah kiri itu jebol. Itu jebol karena memang saya lupa mengganti, udah uzur, udah tua. Jadi malah saya belum sempat mengganti. Terus waktu di Sulawesi spool CDI-nya mati, itu juga keteledoran saya karena harusnya dipakai pendingin, saya nekat nggak pakai. Jadi kebakar. Budgetnya sampai berapa untuk Vespa nih Mas Ajibas? Nah kalau Mas Ajibas itu sih bilangnya itu 14 juta udah satu gelondong. Oh, satu gelondong. Jadi kita udah dapat mesin dari sana. Oh, mesinnya dari sana. Kan kalau mesin Vespa kan di luar kan banyak Iya. ya. Maksudnya beli crankcase kanan kiri ngecer bisa, terus beli rasionya kan ngecer juga banyak. Jadi akhirnya satu gelondong mesin tercipta gitu loh. Nah itu 14 juta itu udah satu gelondong mesin, kalian tinggal pasang di bodi. Intinya seperti itu. Nah kalau kalian punya mesin sendiri terus mau dibikin kencang, monggo silahkan langsung aja ke Ajibas, jangan tanya saya. Yang tahu Mas Ajibasnya. Iya. Untuk pemilihan knalpot sendiri Mas Andre, buat touring udah riset pakai berapa knalpot dan ngerasa nyaman itu kalau buat touring pakai knalpot yang produkannya siapa? Oh iya, knalpot belum saya sebutkan tadi ya, itu Ya. termasuk pergantian knalpot juga ya, karena dua tak itu faktor knalpot itu 30% mempengaruhi. 30%? Ya. 30% kalau dua tak, kalau beda sama 4 tak ya. Ya. Kalau 4 tak itu knalpot nggak begitu pengaruh, 1% buat nambah performa, tapi kalau dua tak itu nyawa, termasuk nyawa itu knalpot. Nah setelah saya pemakaian knalpot, baik dari, nggak usah saya sebutkan merek ya, Iya. dari merek A, B, C, D sampai merek Ajivas, terus terang kalau buat touring cocok paling punya Ajivas. Kenapa? Knalpot Ajivas kalau buat touring itu nggak patah. Nah, saya pernah pak waktu di Lembata, Flores ya, pakai merek sebelah, itu patah, knalpotnya patah. Untung diakali ya, namanya skuteris itu harus banyak akal. Nggak ada tukang las, diakali, alhamdulillah bisa sampai rumah, nggak saya las, masih bisa gitu loh. Untuk performanya sebenarnya tergantung karakter mesin. Performa hampir sama semua sebenarnya knalpot. Karena tipikal knalpot dua tak itu merek A mungkin bisa cocok di mesin A, tapi belum tentu cocok di mesin B. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau untuk performa menurut saya tergantung karakter mesin. Saya nggak bilang knalpot Ajivas bagus di mesin ini, jelek di mesin lain, atau knalpot ini bagus di mesin ini, begitu juga sebaliknya. Saya nggak bilang gitu. Intinya tergantung karakter mesin kalau knalpot. Kalau pemilihan kayak pengapian pakai Air King nih, itu kenapa? Apa nggak ada produk lain Mas? Nah sebenarnya ada produk lain, tapi simpel aja ya jawabannya. Kalau ada yang lebih murah, kenapa harus yang lebih mahal? Intinya seperti itu intinya. Tapi secara performa Meningkat. Oh, berarti lebih ke budget. Lebih ke budget, intinya seperti itu. Kalau ada yang murah, kenapa yang mahal? Dengan performa yang sama Dengan performa yang sama. dari yang harga mahal itu. Oh, itu menghasilkan performa yang sama. Oh, Gitu. mantap. Untuk kaki-kaki kalau buat touring ada dimodif nggak? Kaki-kaki yang buat touring saya cuma modifikasi cakram depan. Cakram, Bang. Jadi kalau kalian skuteris pasti paham ya, kalau rem depan Vespa itu Belandang. bahaya banget belandang. Nah, sedangkan rem belakang Vespa itu cuma mengandalkan kawat dan itu menampung berat bodi yang berat. Kalau rem belakang kawat sampai putus, dan itu sering terjadi, bablas. Makanya saya wajib pakai cakram depan. Setidaknya saya pernah ngalamin, tapi nggak ada videonya. Rem belakang saya kawatnya putus pas lagi nyalip. Pas lagi nyalip untuk di jalan datar ya. Nah, tapi berhubung rem depan saya cakram, saya santai biasa gitu loh. Itu kaki-kaki yang saya rubah di bagian cakram saja. Pernah dulu pakai pemakaian pelek tubeless dan ban tubeless. Cuma menurut saya kurang cocok. Kurang cocok untuk Vespa dengan jenis kaki-kaki yang mengadopsi 3 kaki. Velg tubeless itu kurang cocok. Velg tubeless ditujukan untuk Vespa di kaki depan yang mengadopsi 2 kaki, kayak Vespa PX, Excel, itu baru cocok. Nah itu Mode cakram depannya itu gimana? Pakai apa itu?
Itu rakitan dari Pak Yanto Batman Banjarnegara. Oh, Pak Yanto. Pak Yanto Batman Banjarnegara yang touring sudah habis Indonesia ya, Sabang sampai Merauke 34 provinsi itu ya Pak Yanto. Modifikator Vespa 2 tak injeksi. Bisa buat referensi. Nah itu Pak Yanto piringan cakramnya menggunakan Supra, sedangkan kalipernya menggunakan Suzuki Smash. Terus bahan baku lainnya kayak tromol dan apa-apa dia bikin sendiri. Modif Intinya seperti sendiri. itu, modif sendiri.